saya akan mencoba menjelaskan terkait hasil proyek matematika kami untuk nomor 1 dan juga nomor 2. Di mana pada nomor 1 kita diminta untuk menggambarkan grafik fungsi ft dan juga fungsi gt serta penjelasannya mengapa fungsi tersebut tidak memiliki nilai maksimum global. Nah, untuk mendapatkan grafik fungsi ft dan fungsi gt, saya menggunakan cara kalkulus, di mana cara ini terdapat 3 langkah, ada langkah analisis analisis kalkulus, dan juga menggambar grafik. Nah, kita menuangkan semua informasi yang kita dapat ke dalam bentuk grafik. Nah, seperti ini grafik fungsi ft dapat dilihat bahwasanya grafik yang digunakan hanyalah pada grafik yang kuadran pertama berdasarkan domainnya, sehingga grafik yang digunakan hanyalah yang diberi kotak hitam seperti ini. Nah, di mana titik merah ini menunjukkan nilai minimum global dari fungsi ini atau titik ujung dari fungsi ft ini di titik 0,0 seperti itu. Kemudian untuk fungsi gt sebenarnya hampir sama dengan fungsi ft karena sama-sama fungsi rasional dan juga sifatnya juga sama. Grafik fungsi gt dapat dilihat seperti ini, hampir sama dengan fungsi ft, yang membedakan mungkin tadi pada asimtot tegaknya, dan juga mungkin fungsi gt ini dia cenderung lebih lama untuk meraih atau mendekati y sama dengan 1, karena mungkin fungsi gt ini nilai penyebutnya lebih besar dibandingkan fungsi ft, seperti itu. Lalu dari kedua grafik tersebut kita dapat simpulkan atau kita dapat memberikan penjelasan nih alasan kenapa fungsi ft dan fungsi gt tidak memiliki nilai maksimum global. Nah, fungsi ft dan fungsi gt itu tidak memiliki nilai maksimum global karena sifat kemonotonannya dan keberadaan asimtot datarnya. Pada fungsi ft domainnya adalah t dari 0 hingga tak hingga, dan berdasarkan uji turunan pertama fungsi ini itu selalu meningkat atau monoton naik, dan kemudian berdasarkan uji turunan kedua fungsi ini juga selalu berbentuk cekung ke bawah tanpa adanya titik belok di seluruh domainnya. Ketika t menuju tak hingga, nilai ft ini akan selalu mendekati asimtot datar y sama dengan 1, tetapi nilai ini tidak akan pernah dicapai, hanya akan didekati saja. Nah, hal ini juga sama seperti fungsi gt, karena domainnya sama terus juga sifatnya sama, sehingga fungsi ft dan gt ini dapat disimpulkan sama-sama tidak memiliki nilai maksimum global karena kedua fungsi tersebut terus meningkat tanpa batas terus hingga mendekati nilai tertinggi y sama dengan 1, tetapi tidak pernah mencapai nilai tersebut secara eksplisit. Maka dapat disimpulkan bahwasanya kedua fungsi ini tidak akan memiliki nilai maksimum global karena fungsi tersebut akan terus saja mendekati nilai y sama dengan 1 tanpa mencapainya seperti itu, dan juga tidak akan mengalami penurunan sehingga tidak akan memiliki nilai maksimum global untuk fungsi ft dan juga fungsi gt, melainkan fungsi ft dan fungsi gt hanya memiliki nilai minimum global saja, yakni 0,0 atau di titik 0 seperti itu. Kemudian pada nomor 2 kita diminta untuk menghitung waktu optimal bagi lebah untuk mengumpulkan nektar dengan laju maksimum. Nah, di sini yang pertama kita akan menghitung dulu waktu optimalnya, di mana fungsi jumlah nektar yang dikumpulkan selama t detik di satu bunga itu adalah fungsi ft, yaitu t per 1 tambah t. Nah, sedangkan laju pengumpulan nektar itu adalah turunan dari fungsi ft terhadap t, sehingga f aksen t itu adalah 1 per 1 tambah t kuadrat berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Nah, fungsi f aksen t ini akan menurun seiring pertambahan t, sehingga maksimum laju pengumpulan itu terjadi ketika t mendekati nilai terkecil yang memungkinkan. Namun, dalam konteks perpindahan antara bunga dengan waktu perjalanan tau sama dengan 1, kita perlu memaksimalkan nilai efisiensi total. Efisiensi total tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu efisiensi sama dengan ft per t ditambah tau, di mana tau ini merupakan waktu perjalanan lebah dari bunga 1 ke bunga yang lain. Nah, kita sederhanakan fungsinya menjadi t per 1 tambah t dikali t tambah 1. Nah, untuk menilai t yang optimal, maka fungsi efisiensi ini harus kita turunkan terhadap t. Nah, menggunakan cara turunan pembagian, yaitu u aksen v kurang v aksen u per v kuadrat, didapatlah turunan dari efisiensi yaitu min t kuadrat tambah 1 dalam kurung 1 tambah t dikali t tambah 1 kuadrat. Nah, agar t maksimal, maka turunan efisiensi ini atau fungsi efisiensi aksen itu harus sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan min t kuadrat ditambah 1 per 1 tambah t tambah 1 kuadrat. Nah, karena penyebutnya ini akan pindah luas dikalikan dengan 0, maka penyebutnya akan hilang, tersisa pembilangnya saja. 0 sama dengan min t kuadrat tambah 1. Kita pindahkan t-nya ke luas sebelahnya sehingga t kuadrat sama dengan 1. Nah, karena dalam konteks ini t adalah waktu, maka nilai t nggak mungkin negatif, sehingga t sama dengan 1. Ketiga, pada soal ini diminta untuk menentukan waktu optimal bagi lebah untuk mengumpulkan nektar juga serbuk sari dengan mengasumsikan bahwa serbuk sari dihargai 2 kali lipat dari nektar. Fokus kami dalam pengerjaan adalah untuk menentukan waktu terbaik atau waktu optimal dalam pengumpulan serbuk sari atau yang kami misalkan dengan TS, agar lebah dapat memaksimalkan hasil pengumpulannya. Pada soal telah diketahui beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi nektar atau ftn sama dengan tn per 1 plus tn, di mana tn sama dengan 1 detik. Yang kedua, fungsi serbuk sari GTS sama dengan TS per 2 plus TS, dengan nilai serbuk sari dihargai 2 kali lipat nektar, sehingga fungsi totalnya menjadi ftn plus 2 GTS. Lalu untuk mencari nilai TS, langkah pertama yang kami lakukan adalah menurunkan fungsi GTS, yaitu D per DTS dari fungsi GTS, yaitu 2TS per 2 plus TS, menghasilkan 4 per 2 plus TS kuadrat. Namun, hasil dari turunan fungsi GTS ini menunjukkan bahwa nilai GTS akan terus meningkat tanpa batasan atau menuju tak hingga. Nah, untuk waktu realistis, kami tidak menggunakan fungsi turunan ini. Jadi, kami langsung substitusikan. Yang pertama, TS sama dengan 1. Kami substitusi dari fungsi ftn plus 2 GTS, maka TS sama dengan 1 menghasilkan nilai 1,667. Lalu, kami substitusi TS sama dengan 2 menghasilkan nilai 1,5, TS sama dengan 3 menghasilkan nilai 1,7, dan seterusnya. Lalu,
sejauh yang sudah kami substitusi, waktu TS sama dengan 2 memberikan keseimbangan yang baik antara waktu yang digunakan dan nilai hasil pengumpulannya. Maka dari itu kami memilih TS sama dengan 2. Kemudian saya akan menjelaskan dan menganalisis mengapa kami memilih TS sama dengan 2. Yang pertama, mengapa tidak memilih TS yang lebih besar? Secara teori, fungsi GTS akan terus meningkat saat TS bertambah besar. Tetapi peningkatannya semakin kecil karena sifat asimtot fungsi GTS menuju 1. Misalnya, jika TS sama dengan 3 disubstitusikan ke dalam fungsi GTS, mendapatkan hasil 0,6. Lalu, dapat dihitung TTS-nya menjadi 1,7. Namun, waktu yang dihabiskan untuk serbuk sari menjadi terlalu lama, sebanyak 3 detik, sehingga lebah kurang efisien secara waktu. Yang kedua, mengapa TS sama dengan 2 lebih optimal? Pada TS sama dengan 2, waktu total yang digunakan lebah adalah 3 detik, 1 detik untuk nektar, dan 2 detik untuk serbuk sari. Nilai total pengumpulannya menjadi 1,5, cukup besar, dan waktu digunakan masih efisien dibandingkan TS sama dengan 3 atau lebih. Jadi, waktu TS sama dengan 2 dipilih karena memberikan keseimbangan terbaik antara hasil pengumpulan 1,5 unit dan efisiensi waktu hanya 3 detik total. Jika TS terlalu kecil, hasilnya rendah. Jika TS terlalu besar, waktu yang digunakan menjadi terlalu lama meskipun hasil sedikit meningkat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu misalkan lebah menghargai serbuk sari 2 kali lipat dari nektar, bereksperimental untuk mencoba menemukan perbandingan antara waktu mengumpulkan nektar dan waktu untuk mengumpulkan serbuk sari yang terbaik ketika nektar dan serbuk sari dikumpulkan secara berurutan seperti pada slide nomor 3. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyusun fungsi efisiensi total. Jumlah nektar dan serbuk sari yang dikumpulkan dinyatakan dengan fungsi FTN sama dengan TN per 1 plus TN. Sedangkan untuk yang serbuk sari kita buat permisalan GTS sama dengan TS per 2 plus TS. Di sini nektar kita tulis dengan 1, sedangkan untuk serbuk sari kita tulis dengan 2 karena serbuk sari itu kita 2 kali lipat dari nektar. Nah, kita tulis fungsi total keuntungan efisiensi totalnya adalah R sama dengan FTN tambah 2 GTS. Nah, lalu kita substitusikan TS-nya itu 2 ke dalam fungsi GTS. Lalu kita masukkan nilai GTS-nya adalah 2, sehingga kita tulis R sama dengan TN per 1 plus TN ditambah 2 dikali 2 per 2 plus 2. Jangan lupa kita kasih kurung sama dengan TN per 1 plus TN tambah 1. Selanjutnya kita akan menghitung marginal dari nektar. D per DTN dalam kurung TN per 1 plus TN tutup kurung sama dengan 1 per dalam kurung T plus TN tutup kurung kita kuadratkan. Nah, 1 per T plus TN kuadrat ini kita dapat dari turunan yang berada di kotak merah. Setelah kita dapatkan marginal nektar, selanjutnya kita akan mencari marginal dari serbuk sarinya. Nah, tadi diketahui bahwa GTS itu adalah 2. Kenapa? Karena serbuk sari itu diibaratkan 2 kali lipat dari nektar. Sini kita tulis TS-nya sama dengan 2. Nah, cara untuk menentukan marginal serbuk sarinya, kita juga menggunakan rumus yang marginal nektar. Tapi bedanya TN-nya kita ganti dengan TS. D per DTS dan kurung TS per 2 plus TS. Kita tutup kurung sama dengan 2 per kita buka kurung 2 plus TS kuadratkan. Nah, kita tinggal masukkan nilai TS-nya yaitu 2. Jadi 2 per 2 plus 2 kita kuadratkan. Kita hitung 2 per 16. Nah, lalu kita sederhanakan menjadi 1 per 8. Nah, karena serbuk sari itu dihargai 2 kali lipat dari nektar, maka akan kita kalikan dengan 2. Hasil dari marginal serbuk sari yang telah kita hitung tadi, yaitu 1/8-nya, kita akan kalikan dengan 2. Karena serbuk sari itu diibaratkan 2 kali lipatnya dari nektar. Kita tulis 2 kali 1/8 sama dengan 1/4. Lanjutkan penjelasan nomor 4. Untuk mencapai efisiensi optimal, efisiensi marginal dari nektar harus sama dengan efisiensi marginal dari serbuk sari yang sudah disesuaikan. Pertama, kita menurunkan fungsi FTN sama dengan TN per 1 tambah TN dengan menggunakan rumus U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Dengan nilai U sama dengan TN, turunannya yaitu U aksen sama dengan 1, V sama dengan 1 tambah TN, turunannya adalah V aksen sama dengan 1. Sehingga kita peroleh 1 per 1 tambah TN kuadrat. Agar pembagian waktu antara mengumpulkan nektar dan serbuk sari optimal, efisiensi marginal dari nektar harus setara dengan efisiensi marginal dari serbuk sari yang telah disesuaikan, yaitu dengan persamaan 1 per 1 tambah TN kuadrat disamadengankan dengan 1/4. Kita ambil akar kuadrat dari kedua sisi. 1 tambah TN sama dengan 2, lalu kita kurangkan 1 dari kedua sisi dan didapat TN sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan nilai waktu untuk mengumpulkan nektar yaitu 1 dan waktu untuk mengumpulkan serbuk sari yaitu 2 dengan perbandingan optimal 1 dibanding 2. Sehingga untuk mencapai efisiensi maksimal, lebah sebaiknya menghabiskan 1 detik untuk mengumpulkan nektar dan 2 detik untuk mengumpulkan serbuk sari.